Ya, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita akan membahas satu topik yang khusus karena kita baru menyelesaikan Kitab Maleakhi, lalu isu-isu yang penting kita bahas. Nanti masih ada dua pertemuan lagi, yaitu ringkasan Perjanjian Lama. Nah, setelah itu sebelum kita masuk ke Perjanjian Baru, kita akan membahas 400 tahun kosong itu. Sejarah di sana itu terjadi apa saja. Nah, itu perlu sebagai informasi tambahan. Setelah itu barulah lahir Sang Mesias, gitu ya. Nah, malam ini topik khususnya Kristofani, penampilan Kristus di Perjanjian Lama. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari, saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih kesempatan yang baik setiap kali kami bertemu lewat Zoom. Kamu boleh belajar bersama-sama, menelusuri Alkitab, belajar kebenaran, kitab per kitab, per topik juga Tuhan. Dalam malam ini kami semua diberkati dan dicerahkan. Urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini adalah sesi khusus dengan topik Kristofani di Perjanjian Lama. Ya, Bapak Ibu Saudara, Kristofani terdiri dari dua kata, Kristos artinya Kristus dan Paino itu artinya menampakkan diri. Jadi Kristofani artinya penampakan dari Kristus, ya, khususnya di Perjanjian Lama. Jadi ini adalah suatu istilah teologis yang merujuk pada penampakan Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Sebelum Tuhan Yesus inkarnasi sebagai manusia di Perjanjian Baru seperti kita sudah tahu selama ini. Nah, yang banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sering muncul di Perjanjian Lama. Nah, ini malam ini topiknya itu Kristofani. Kita lanjutkan. Ya. Bapak Ibu Saudara, jadi Kristofani artinya penampakan Yesus Kristus di zaman Perjanjian Lama sebelum inkarnasi menjadi manusia melalui rahim Maria. Ini menunjukkan peran aktif daripada Tuhan Yesus dalam sejarah keselamatan umat manusia sejak awal sekali. Ya, di dalam teologi Kristen, Kristofani ini menjadi bukti penting bahwa Kristus telah berinteraksi dengan umat manusia bahkan sebelum kelahirannya sebagai manusia. Dan manifestasi daripada Kristofani ini seringkali dalam bentuk manusia atau dalam bentuk malaikat. Ya, hal itu sebenarnya mendahului atau seolah-olah bayangan akan apa yang terjadi nanti akan lahir jadi manusia gitu. Inkarnasi ya maksudnya ya. Bayangan daripada inkarnasi. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, jadi definisinya Kristofani itu ya penampakan Kristus sebelum inkarnasi. Wujudnya itu sebenarnya tidak seperti kita ini. Setelah inkarnasi baru seperti kita, daging manusia biasa. Tetapi ketika sebelum inkarnasi di Perjanjian Lama, wujudnya kelihatan seperti manusia, kelihatan seperti malaikat, padahal meskipun kelihatannya seperti manusia, tapi dagingnya pasti bukan daging manusia, ya, dalam bentuk yang berbeda pasti. Nah, ini prainkarnasi, penampakan ilahi. Jadi, meskipun tampak sebagai malaikat, tapi bukan malaikat biasa. Malaikat itu artinya utusan, ya. Malah itu artinya utusan. Makanya kepala jemaat bisa dianggap malaikat. Di kitab Wahyu, eh, surat yang ditulis Yohanes kepada malaikat. Malaikat itu bukan malaikat yang surgawi. Itu adalah kepala jemaat di bumi. Pimpinan gereja di bumi. Gitu ya. Karena arti malaikat adalah utusan. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, wujud Kristofani yang umum itu berupa malaikat Tuhan. Sebentar ya, saya warnain deh. Ya, yang pertama bisa berupa malaikat Tuhan, menyampaikan pesan, melindungi, menolong, ya. Eh, Malaikat Tuhan yang ini, nah ini Kristofani, yang huruf Tuhannya huruf besar ini, saudara.
Jadi ia memiliki otoritas dan kuasa ilahi, beda dengan malaikat biasa. Ia menerima penyembahan, mau disembah, dan bertindak atas nama Tuhan. Artinya kalau dia bicara bukan begini. Tuhan berfirman bukan begitu. Aku mengatakannya kepadamu. Gitu langsung. Memang ia adalah Tuhan sendiri. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi ciri-ciri Kristofani itu disebut dengan Tuhan, huruf besar ya. Teks aslinya YHWH. Jadi bukan sekedar malaikat biasa, tapi disebut malaikat Tuhan. Tuhannya huruf besar. Kalau dalam teks Ibrani asli dipakai kata malak Adonai. Malak YHWH. Saya bacanya YHWH Adonai. Sesuai dengan tradisi Ibrani. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Ya. Saya nggak mau baca Yehova atau Yahweh. Kalau itu belum terbukti. Bahkan salah sebenarnya. Ya. Kemudian ciri-ciri Kristofani itu menerima penyembahan. Tadi sudah ya. Malaikat biasa itu tidak akan menerima penyembahan. Disembah nggak mau. Coba kita baca dulu ya. Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai 9. Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan ya. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat, ya, yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Ini kata malaikat itu. Sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Nah, malaikat biasa tidak berani disembah, saudara. Tapi Kristofani itu disembah, dia terima penyembahannya. Ya. Kemudian cirinya berbicara dengan otoritas Allah sendiri. Dan ciri lain menimbulkan ketakutan. Kenapa? Orang menjadi sadar bahwa mereka telah melihat Allah. Mati aku sudah lihat Allah gitu. Sebab tidak ada seorang pun melihat Allah yang bisa melihat Allah tetap hidup. Gitu ya. Di Hakim-Hakim 13 ayat 22 nanti dibaca. Saudara. Ketika ia sadar, ia telah melihat Allah, mati aku gitu. Nah itu pasti Kristofani. Kalau malaikat biasa enggak. Jadi Kristofani memiliki ciri khas yang membedakannya. Penampakan ini bukan hanya sekedar kehadiran malaikat, tetapi manifestasi dari Allah sendiri. Ya, begitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi contoh dari Kristofani ini banyak, saudara. Ini tabelnya, nanti saudara bisa ikuti sendiri, mengulang pelan-pelan. Tapi malam ini kita coba salah satu saja ya. Kejadian 16 ayat 7 sampai 13. Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai 13. Saya bacakan ya. Lalu malaikat Tuhan, nah ini dia, malaikat Tuhan, Tuhannya huruf besar tuh, saudara. Jadi, saudara, apa namanya? Saudara perhatikan baik-baik. Malaikat Tuhannya huruf besar semua di Alkitab. Itulah malah Adonai tadi. Itulah Kristofani. Ya. Menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, perhatikan ini, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Jadi bukan gini, firman Tuhan atau firman Allah, tapi aku, padahal ini malaikat Tuhan. Artinya ini bukan malaikat biasa, saudara. Ia berbicara dengan otoritas ilahi. Ya, nah inilah yang nanti akan kita jelaskan. Ini penampilan Kristus di Perjanjian Lama sebenarnya, sebelum inkarnasi. Ya. Aku akan membuat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Bayangan, bayangkan ini. Ya. Ayat 11-nya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Perhatikan nih, aku mengatakannya. Ya, jadi dia bukan malaikat biasa yang ini. Kejadian lain, misalnya malaikat Tuhan yang menahan tangan Abraham ketika mau mengorbankan Ishak. Nah, itu malaikat Tuhan juga itu. Ya, dikatakan di Kejadian 22 ayat 11 sampai 18, ada ayatnya yang berkata, malaikat Tuhan berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Nah, ini dia. Tidak ada seorang pun boleh bersumpah demi apapun. Kalau Tuhan bersumpah demi apa yang lebih besar dari dirinya? Nggak ada. Makanya bersumpah demi diriku sendiri. Gitu, penjelasannya. Ya, oke. Kemudian yang ketemu dengan Musa di semak yang menyala. Nah, Keluaran 3 ayat 2 sampai 6 itu juga disebut malaikat Tuhan. Nah, itu pasti penampilan Kristus di Perjanjian Lama. Kristofani, ya. Nah, itu yang bertemu dengan Musa. Jadi bukan Bapa di surga turun ke bumi, jadi api, jadi ini bukan, ya. Kristofani. Karena Bapa di surga selalu mengutus putranya. Bahkan ketika penciptaan bersama-sama dengan putra tunggalnya, menciptakan. Semua ada ayatnya, saudara. Ya, perlahan-lahan ya. Apalagi misalnya malaikat Tuhan yang nampak kepada Bileam, nah itu sama tuh. Gideon, Yosua, orang tua Simpson menampakkan diri kepada Manoah, itu semua sama. Nanti saudara baca perlahan-lahan ya, ini ayat-ayat ini. Saudara akan menemui kalimat ini, malaikat Tuhan, Tuhannya huruf besar. Itu artinya malah Adonai. Artinya malaikat Tuhan itu artinya mewakili Tuhan sendiri, otoritas Tuhan sendiri, yaitu Kristus sebenarnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ada banyak sekali contoh-contoh ketika zamannya Yosua yang muncul kepada Daud, yang bergumul dengan Yakub, masih ingat ya, yang menampakkan diri kepada Abraham, itu ada ayatnya semua, saudara. Saya bisa nanti baca sendiri perlahan-lahan, karena kalau enggak waktunya nggak cukup nih, ya. Oke, nah, menurut Alkitab ini diulang sedikit supaya saudara mengerti. Menurut Alkitab, malaikat ciptaan, malaikat kan diciptakan tuh, tidak pernah menerima penyembahan dan selalu menolak jika manusia mencoba menyembah mereka. Tetapi ada makhluk surgawi yang menerima penyembahan. Itu adalah petunjuk bahwa dia bukan sekedar malaikat biasa, tetapi penampakan Yesus sebelum inkarnasinya. Gitu ya, saudara. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh malaikat yang menolak kalau disembah. Ini. Jadi misalnya Wahyu 19 ayat 10, Yohanes menyembah malaikat itu, tapi malaikat itu jangan berbuat demikian. Gitu ya. Misalnya lagi Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Selalu malaikatnya jangan berbuat demikian. Gitu. Tidak mau disembah. Cornelius mencoba menyembah Petrus. Petrus kan manusia di Kisah Rasul. Petrus menolak, bangunlah aku hanya manusia. Ya, gitu. Nah, ini kasus-kasus di mana malaikat menerima penyembahan, saudara. Saudara bisa baca. Musa di semak yang menyala itu, di keluaran itu ya. Di situ malaikat Tuhan muncul ya. Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Semua udah kita bahas loh ya di sesi-sesi yang lalu. Ketika kitab Yosua kita bahas. Yosua sujud menyembah dan disuruh menanggalkan kasut. Ini sama dengan ketika Musa disuruh menanggalkan kasut sebab tempat itu kudus. Nah, malaikat di sini malaikat Tuhan yang menerima penyembahan. Ya. Gideon menyembah malaikat Tuhan di Hakim-Hakim 6 ayat 22 sampai 24. Ya. Malaikat tidak melarang penyembahan itu. Orang tua Simpson di Hakim-Hakim 13 ayat 15 sampai 22. Perhatikan kalimat ini, kita pasti mati karena telah melihat Allah. Nah, itulah penampilan Kristofani. Orang tahu bahwa ini
Elohim ini gitu ya. Abraham menyembah Tuhan yang datang sebagai manusia. Kejadian 18 1-3. Ini Abraham sujud ke tanah menyambut dan mereka menerima penyembahan itu. Jadi malaikat yang khusus ini namanya malaikat Tuhan. Perhatikan Tuhannya huruf besar. Ini dalam teks aslinya adalah Yud He Waw He, dibaca Adonai Israel. Ya, tadi sudah kita sebut malaikat sejati tidak terima penyembahan. Kalau malaikat menerima penyembahan, mengampuni dosa, maka itu bukan malaikat biasa, melainkan Kristofani, penampilan Kristus. Inilah dasar kuat mengapa para teolog menyimpulkan bahwa malaikat Tuhan itu dalam perjanjian lama itu adalah Yesus prainkarnasi atau Kristofani. Jadi dasarnya kuat sekali, bukan tanpa dasar, ya. Jadi meskipun Tuhan Yesus belum inkarnasi, dia sudah ada, sudah sering tampil juga, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, malaikat Tuhan yang bicara dengan otoritas Allah, ia adalah Allah sendiri. Itu banyak sekali ayat-ayatnya. Contohnya ini, ketika Hagar lari dan bertemu malaikat Tuhan, di Kejadian 16 ayat 7 sampai 13, di ayat 10-nya berkata gini, "Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak." Tuh. Aku kan, bukan gini. Allah berfirman keturunanmu akan sangat banyak, bukan begitu. Aku akan membuat. Akunya membuat, malaikat Tuhan. Bayangkan siapa itu? Pasti Kristofani. Ya. Yang aku bersumpah, nah pasti Kristofani. Ya. Kemudian yang ketemu Musa di semak menyala, malaikat Tuhan menampakkan diri, dan dari semak-semak itu keluar, "Akulah Allah ayahmu." Nah, ya, Kristofani. Kemudian yang membawa keluar dari Mesir sama, "Aku telah membawa kamu keluar dari Mesir." Dan seterusnya. Saudara bisa baca, ini ayat-ayatnya ini bisa dibaca perlahan-lahan sebagai bahan pembelajaran ya, saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini contoh tadi salah satunya. Ya, Hagar di Kejadian 16 ayat 7 sampai 13. Malaikat Tuhan itu disebut juga Tuhan loh, El Roy. Jadi disebut malaikat Tuhan, disebut Tuhan juga. Jadi El Roy. Kalau di kasusnya Abraham, itu salah satu dari tiga pribadi disebut Tuhan. Itu di Kejadian 18. Saudara tentu ingat ada tiga orang malaikat yang ketemu dengan Abraham. Yang dua pergi ke Sodom, Gomora. Yang satu tinggal disebut Tuhan, YHWH. Nah itulah Kristofani pasti. Bukan Bapa yang turun ke bumi menjelma jadi manusia, bukan. Ya, itu Kristofani. Juga ketika Yakub itu jelas, "Aku melihat Allah," itu pasti Kristofani. Ya, oke. Nah, Kristofani yang lain tadi sudah disebut ya, malaikat Tuhan di semak berapi. Yosua, panglima tentara Tuhan, menerima penyembahan. Nah, pasti Kristofani, Saudara. Ya. Gideon, malaikat Tuhan bicara dan menerima korban. Itu pasti Kristofani. Nah, kemudian Kristus juga muncul di Perjanjian Lama di dekat pohon Tarbantin di Mamre. Kejadian 18 tuh. Kan Abraham menerima tiga tamu tuh di dekat pohon Tarbantin di Mamre. Dan salah satunya adalah YHWH atau Tuhan tadi. Inilah Kristofani yang menjanjikan kelahiran Ishak kepada Sarah dan menyampaikan hukuman kepada Sodom dan Gomora. Ya, jadi janji tentang Ishak, deklarasi hukuman terhadap Sodom Gomora yang tawar-menawar kepada Abraham dengan Abraham itu. Oke ya. Ya. Nah, ini diulang lagi. Ketika Musa ketemu dengan semak yang menyala tapi tidak terbakar itu, ya, malaikat Tuhan dicatat tuh, malaikat Tuhan berbicara memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai YHWH, dan mengutus Musa untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Pewahyuan nama Tuhan, "Aku adalah aku." Ehyeh, Eser Ehyeh. Kemudian eh, disebut Yud He Wohe, itu menandakan pewahyuan langsung dari
Kristofani ini, ya. Jadi, oke, kita lanjutkan. Ya, saudara ada peristiwa Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15, penampilan dari Panglima Bala Tentara Tuhan. Ya, Yosua bertemu dengan Panglima Bala Tentara Tuhan di dekat Yeriko. Itulah Kristofani, penampilan Kristus di Perjanjian Lama, yang kemudian memerintahkan Yosua agar menanggalkan kasut dari kakinya, sebab tempat itu kudus. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ada pertolongan dari surga untuk menaklukkan Kanaan. Sampai-sampai Bapa di surga mengutus Panglima Bala Tentara Tuhan, Kristofani itu, saudara. Dengan pedang terhunus, lambang bahwa tentara surga siap berperang. Tanah itu kudus, menunjukkan kehadiran yang kudus, yang maha kudus. Dan semuanya itu adalah pertolongan ilahi untuk memenangkan perang terhadap Kanaan. Sepak terjangnya Kristofani ini luar biasa, saudara. Muncul di Perjanjian Lama banyak sekali. Contoh lain ya, Yakub bergulat dengan satu sosok sehingga namanya dirubah menjadi Israel. Gideon diutus untuk memimpin bangsa Israel, ya, membebaskan Israel. Kemudian penglihatan Daniel akan Mesias. Nah, oke, berikutnya lagi. Nah, ini saudara, contohnya. Ini sudah kita bahas di sesi waktu kita bahas kitab Kejadian, ya. Yakub bergulat dengan Elohim. Elohim loh, saudara. Teksnya itu pakai kata Elohim, ya. Kejadian 32 ayat 22 misalnya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Perhatikan nih, ada seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ada seorang laki-laki, artinya penampilannya seorang laki-laki, gitu. Ya, siapakah itu? Nah, seorang laki-laki di sini dipakai kata Yunani anthropos, artinya manusia, bentuknya manusia. Ya, Yakub meminta berkat kepadanya. Itu bukan berkelahi, saudara. Jangan salah mengerti ya. Kejadian 32 ayat 26. Sehingga ia mengubah nama Yakub menjadi Israel, ayat 28. Yakub menamakan tempat itu Penuel, artinya wajah Allah. Ya bertemu dengan Allah, maksudnya begitu. Kejadian 32 ayat 30. Nah, jadi um, malaikat angelos itu utusan. Jadi yang bergulat dengan Yakub ini seorang laki-laki, yaitu malaikat sebenarnya, atau tepatnya malaikat Tuhan huruf besar. Ya, Elohim sendiri. Nah, begitu ya. Oke. Ya, siapa ini? Yang jelas sosok ini adalah makhluk surgawi, utusan surga, ya. Malaikat khusus, yaitu malaikat Tuhan atau dibaca Malach Adonai, yang memiliki otoritas untuk memberkati dan mengubah nama Yakub. Inilah Teofani, saudara. Tidak ada penjelasan lain. Jangan bilang misteri ya. Kalau misteri ya jangan belajar. Kita harus bisa menjelaskan apa yang dijelaskan Alkitab. Kita tidak bisa menjelaskan apa yang tidak dijelaskan Alkitab. Begitu ya. Pasti ini Kristofani. Penampilan malaikat Tuhan secara konsisten dalam setiap kejadian muncul, saudara. Ya, ini Kristofani. Setelah sampai perjanjian baru, baru kita mengerti mengapa begitu. Yesus selalu diutus oleh Bapaknya. Baik sebelum inkarnasi maupun setelah inkarnasi. Maupun setelah kebangkitan nanti. Maupun nanti di kekekalan. Selalu diutus Bapaknya. Melakukan kehendak Bapa. Ya, jadi Kristus selalu tampil di perjanjian lama sebelum inkarnasi.
Kemudian ada sosok lain yang namanya Melkisedek. Saudara bisa baca di kitab Kejadian, Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 misalnya. Ya. Melkisedek disebut Raja Salem, Raja Damai. Membawa roti dan anggur, ia adalah Imam Allah yang Maha Tinggi. Bayangkan tuh. Ya. Lalu ia memberkati Abraham, memberkati Abraham. Lalu Abraham memberi sepersepuluh dari rampasan perang. Oke, kita lanjutkan. Siapa ini Melkisedek ini? Arti daripada Melkisedek ini adalah Raja Kebenaran. Saudara tentu ingat Tuhan Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang lain, saudara. Raja Kebenaran itu Melkisedek ini. Jadi sebuah gelar ya, bukan nama pribadi. Ia dijuluki juga Raja Salem, Raja Damai Sejahtera, El Elyon, seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Itu Melkisedek. Nah, menurut Ibrani 7 ayat 1 sampai 10, nanti saudara baca juga ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Nah, itu diulang lagi itu. Nah, ayat tiganya yang penting, saudara. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Ingat ya, tidak, bukan tidak diketahui. Kan ada yang mengartikan bahwa Melkisedek ini manusia biasa di bumi. Cuma tidak diketahui siapa bapak ibunya, silsilahnya. Bukan, jangan mengubah-ubah teks Alkitab. Alkitab mengatakan ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak dilahirkan maksudnya. Ya, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Apa kurang jelas itu? Pakai ngarang-ngarang itu tidak diketahui asal-usulnya. Sebenarnya manusia biasa. Bukan, ya. Baca yang jujur. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ia adalah anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Apa kurang jelas tuh? Bukan manusia biasa, ya. Inilah Kristofani. Jadi yang dimaksud Melkisedek itu sebenarnya adalah Kristofani, penampilan Kristus sendiri di Perjanjian Lama, pra-inkarnasi, sebelum inkarnasi, ya. Jadi orang ada yang mengartikan Melkisedek itu Sem, anaknya Nuh. Orang Yahudi biasanya pengertiannya begini. Tapi kalau ditanya dasarnya apa, nggak ada. Ya, itu interpretasi saja. Kemungkinan kedua orang ada yang mengartikan Melkisedek itu manusia biasa. Itu, ya. Tidak bersilsilah diartikan tidak diketahui silsilahnya. Bukan, jangan dirubah-rubah, ya. Melkisedek adalah utusan dari surga, sidang ilahi, malaikat biasa. Bukan, kan jelas tuh bahwa Melkisedek adalah tidak bersilsilah, tidak berayah, tidak beribu, ya Raja Damai, ya Raja Kebenaran. Nah, jadi udah jelas di kitab Ibrani kan dijelaskan tadi. Jadi Melkisedek sudah pasti adalah sebuah Kristofani, penampilan Kristus, ya. Kan ini sudah sering terjadi. Kita sudah bahas tadi ya. Jadi malaikat Tuhan yang menemui Abraham dalam bentuk manusia, banyak sekali Kristofani di Perjanjian Lama. Ya. Apa bedanya Kristofani dengan Teofani? Kalau Kristofani itu penampilan Kristus, bukan Bapa. Kalau Teofani, penampilan Allah secara umum, misalnya awan, tiang api, gitu-gitu. Ya, oke. Eh, kita lanjut. Ya, mengapa Kristofani ini penting sekali untuk dimengerti dengan benar? Yang pertama, kita harus tahu bahwa Yesus bekerja sejak awal dari sejarah keselamatan umat manusia. Jadi bukan turun ke buminya nanti setelah inkarnasi, bukan dari awal sudah sering turun diutus Bapaknya. Ya. Kemudian satu dengan Bapa, maksudnya Kristus adalah satu misi, satu keluarga besar di surga. Ia adalah anak tunggal Bapa. Ya. Kemudian ia memiliki natur ilahi. Kristus bukan manusia biasa. Ia memiliki natur ilahi. Ya. Karena sebagai imam yang
selama-lamanya. Kristofani penting karena menunjukkan peras Kristus sejak awal. Ini membuktikan kesatuannya dengan Bapa. Ini memperkuat pemahaman tentang natur ilahinya sebagai penebus dan bahwa ia sudah ada bersama Bapa sejak kekekalan, yaitu praeksistensi Sang Anak. Ya. Oke. Jadi teologi Kristofani itu Yesus Yesus adalah pribadi yang ilahi. Ia adalah anak tunggal Bapa, peran aktifnya sejak awal sejarah. Ya. Implikasinya apa kalau kita mengerti ini? Implikasinya sangat penting bahwa Kristus selalu mengambil bentuk kalau tidak malaikat yang seperti manusia, ya bentuknya manusia. Itu bayangan akan nanti akan inkarnasi menjadi manusia. Gitu ya. Jadi kedatangannya nanti, kedatangan Mesias akan mengambil rupa seorang manusia. Sebagaimana ditulis di Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Firman telah menjadi daging. Sang Firman itu adalah metonimnya Tuhan Yesus. Simbol daripada Tuhan Yesus disebut Sang Firman. Ya, ini menunjukkan kesinambungan rencana Allah dalam sejarah antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak putus tiba-tiba gitu, berkesinambungan. Setelah Kristus tampil terus, akhirnya masuk ke rahim Maria beneran jadi manusia. Gitu. Nyambung, saudara. Ya. Nah, Kristus memenuhi semua nubuatan Perjanjian Lama. Gitu ya. Jadi bayangannya di Perjanjian Lama menunjukkan rencananya dan kesinambungannya masuk ke Perjanjian Baru. Jadi implikasi teologisnya adalah yang pertama bahwa Yesus memiliki praeksistensi. Ya bersama Bapa sejak kekekalan. Bahwa keilahiannya adalah penuh sebagai anak tunggal Bapa. Bahwa Yesus adalah Tuhan sejak kekekalan. Bukan manusia biasa yang diangkat jadi Tuhan. Ya, kalau itu bidat, saudara. Namanya adopsionis. Dulu pernah ada yang sesat adopsionis itu. Kalau sekarang ada yang ngajarin lagi, jangan saudara ikut. Itu ajaran sesat. Kemudian pengertian ini mengandung kontroversi juga. Ada yang pandangan pertama Kristofani itu sebagai penampakan Kristus yang kekal. Itu yang baru kita bahas tadi ya. Tapi ada juga orang yang menolak identifikasi malaikat Tuhan itu bukan Kristus gitu. Ya terserah lah ya, tapi kita punya buktinya banyak. Interpretasi ada yang simbolis lagi. Melihatnya sebagai simbol kehadiran atau tindakan Tuhan. Simbol aja gitu. Bukan, ini bukan simbol. Ini penampilan pribadi di dalam sejarah umat manusia, bukan dongeng, bukan simbol. Beneran pribadi itu menemui Abraham, menemui Hagar, menemui Musa, suaranya, kan begitu, bukan simbol, ya. Oke, jadi kesimpulannya jelas ada Kristofani, penampakan Kristus sebelum inkarnasi. Malaikat Tuhan itu wujud umumnya biasanya malaikat Tuhan. Dan implikasi pentingnya bagi teologi Kristiani sudah kita bahas tadi ya. Ya. Saya jadi ingat Yohanes 1 ayat 18. Saudara. Tidak seorang pun yang telah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menjelaskannya. Dialah yang tampil sebagai anak tunggal Bapa yang diutus dari surga ke bumi. Mengambil rupa seorang manusia. Supaya kita semua yang manusia bisa meneladaninya. Begitu, saudara. Ya, baik. Jadi ini padat sekali, jadi saya cepat sekali tadi. Bapak Ibu Saudara bisa mengulang nanti di YouTube besok. Saya mesti edit dulu malam ini, ya. Terus setiap ayat dibaca perlahan-lahan, Saudara. Anggap aja Bapak Ibu Saudara lagi kuliah, kuliah teologi, ya. Pelan-pelan saja, nanti akan mengerti, gitu, ya. Jadi Kristofani ini adalah eh, sangat penting sehingga orang tidak bisa berkata bahwa Yesus tidak punya preeksistensi. Salah itu, ya. Sesungguhnya
Tuhan Yesus bahkan sebelum bumi ada, dia sudah ada. Bahkan dialah yang menciptakan bersama Bapa. Nanti suatu hari kita seminarkan, judulnya Sang Firman. Begitu Bapak Ibu. Baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Ya, oke, sebentar saya buka dulu. Ya, oke, yang pertama Pak Wawan, silakan Pak. Yuk, Selamat malam Pak Wisnu. selamat malam. Gimana Pak, sehat? Sehat dong. Kalau nggak sehat, masa semangat begini? Ya, puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Ya, silakan. Eh, saya bersyukur dengan apa yang sudah Bapak jabarkan malam ini. Dan malam ini mungkin saya akan bertanya sedikit ya. Mungkin Ya, bisa menjadi pencerahan bagi semua. Gini Pak, ya. sebenarnya Teofani, sosok Teofani itu sendiri ditandai dengan apa Pak? Ditandai dengan apa? Ya, tentunya pasti ada tanda. Oh, baik. Kalau di Alkitab, itu dipakai istilah malaikat Tuhan, Pak. Tapi Tuhannya itu huruf besar semua. Itu pasti Kristofani. Enggak, maksud saya begini. Hmm. Seseorang yang telah berjumpa dengan pribadi Kristofani itu sendiri, Ya, tentu kan dia tidak serta-merta langsung mengenali bahwa itu adalah sosok pribadi Kristofani itu sendiri. Maksud saya, tanda apa yang membuat seseorang itu bisa mengakui bahwa itu adalah seorang Kristofani? oke, Contoh saja baik, mungkin baik, Abraham. baik. Sepanjang perjanjian lama, tidak ada yang tahu, Pak, bahwa itu adalah Kristofani. Kita tahunya setelah sampai ke perjanjian baru, lalu kita baca, oh ini pasti Kristus. Sebab perjanjian lama belum mengenal Kristus, gitu. Jadi mereka, Oke, oke. kan mereka sebut gini, mati aku sudah melihat Allah, kan gitu. Ya, ya. Jadi mereka pikir itu Elohim. Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub itu Bapak mereka pikir. Di perjanjian baru baru kita mengerti. Ternyata itu anak tunggal Bapa. Gitu. Begitu Pak. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Ya, itu Ya, saja. ya. Oke. Eh, mungkin sementara itu dulu, Pak. Ya, baik. Oke, oke. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak ya. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Adriel, Adriel Supit ya. Silakan. Yap, bentar ya, aku turunkan tangan dulu. Selamat pagi, saya perkenalkan nama saya Adriel Supit. Yang pertama, gereja saya itu di NDC Ministry yang lagi ngadakin One Year Bible Reading yang lagi Oh, studi Kitab Hakim-Hakim. Gereja kedua saya itu di GSDS Jakarta. Nah, saya mau tanya, Pastor, eh, waktu Raja Nebukadnezar, Pastor pastinya tahu dong cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego dan nah, ya. waktu mereka dilempar ke kemana? Ke perapian yang menyala-nyala, itu kan Raja Nebukadnezarnya kaget. Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api itu? Kalau ada Dan yang mereka keempat. pada raja. Benar ya raja. Dan Ya, ternyata ada orang empat. ya, Orang keempat yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. ya, Dengan penampilan orang yang keempat itu seperti anak dewa. Son of ya. God. Nah, pertanyaan saya orang yang keempat itu siapa? Apakah Yesus juga ada di perapian yang menyala-nyala? Apakah Raja Nebukadnezar melihat wajahnya Tuhan Yesus? Itu adalah Kristofani. Tapi wajahnya tentu tidak bisa dilihat dengan jelas, gitu. Tapi itu Kristofani, ada yang seperti anak manusia, kan gitu kan istilahnya. Itu sudah kita bahas waktu di sesi-sesi lalu. Nah, itu Kristofani juga, betul. Ada banyak sekali Kristofani di Perjanjian Lama yang tadi tidak saya sebut, gitu. Kan tadi itu contoh-contohnya pada umumnya. Benar, itu Kristofani. Ya, loh, kemana tadi? Putus atau bagaimana? Iya, ya, baik. Oh, oke. Itu saja pertanyaannya. Itu saja Pak Witnyo. Oh, Saya oke, akan berikan baik. kesempatan yang lain untuk bertanya. Ya, ya. Oke, Tuhan berkati ya. Ya, silakan. Kemudian yang lain Ferdinand Makonda. Silakan. Halo Ya, Pak Ino, selamat malam Kak. selamat malam. Terima Yuk, kasih Pak silakan. buat penjelasannya.
Saya agak sedikit bingung Pak yang tadi Bapak jelaskan kalau Kristofani itu ditandai dengan malaikat, kemudian Tuhan huruf besar. Ya, Tapi kemudian tadi di kejadian 18 pas menampakkan diri kepada Abraham, itu nggak ada malaikatnya Pak, cuma Tuhan aja. Bagaimana mengidentifikasi yang seperti itu? oke. Kita kita teliti ya kejadian pasal. 18 ayat 1. Oke, baik. Di sini ya, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, kan gitu kan? Coba dibaca ayat sebelumnya, ayat 17-nya di akhir-akhir. Ini cerita apa ini sebenarnya? Kan begitu. Jadi eh, yang tiga orang ketemu dengan Abraham itu kan jelas, ada nggak? Iya. Ya, kan bertemu tiga orang. Nah, Hmm. yang satu tinggal. Nah, yang satu itu kemudian pakai nama YHWH atau Tuhan Huruf Besar itu. Nah, itulah yang dimaksud malaikat Tuhan. Jadi di Alkitab itu gini, tulisan malaikat Tuhan, Tuhan Huruf Besar. Nanti setelah berapa kalimat dia mengaku Tuhan juga gitu, malaikatnya nggak disebut lagi, sama aja malaikat Tuhan huruf besar atau Tuhan sendiri. Rupanya malah Adonai ini punya otoritas sebagai yang ilahi gitu. Makanya itu adalah Kristofani. Coba nanti dibaca detailnya ya. Tiga orang ketemu Abraham, yang dua berangkat ke Sodom Gomora, yang satu tinggal tapi tulisannya Tuhan Tuhan aja gitu. Padahal tadi tiga. Nah, artinya malaikat Tuhan atau malah Adonai ini sama dengan Adonai sendiri, Yahweh, boleh memakai nama itu gitu. Dan setelah sampai perjanjian baru, barulah kita mengerti, oh itu pribadi sang anak rupanya. Gitu. Boleh Begitu. satu lagi Pak. Boleh, boleh, silakan. Nah, kemudian di kejadian 15 ayat 8 itu ada Tuhan, kemudian Allahnya huruf besar semua. Itu Ya, s- seperti apa itu? ini teks aslinya, ya. Allahnya diganti besar karena gini, biasanya YHWH itu, teks asli Ibrani Yod He Waw He atau Yahweh itu, kan ditulis diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhannya huruf besar tuh. Nah, Ya. tapi kalau huruf depannya itu eh, adalah Tuhan sendiri, tulisannya memang Tuhan gitu. Nanti jadi aneh terjemahnya. Tuhan Tuhan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Oh, ya ngerti Pak, ngerti. Tuhan Tuhan ya untuk membedakannya dalam kasus seperti itu diganti Allah huruf besar semua. Gitu. Ini cuma apa ya perjanjian aja gitu. Ya, Tapi biar kalau kita biar jelas gitu Pak. ya jadi kalau kita cek teks aslinya Allah huruf besar ini pasti YHWH juga gitu. Ya, Ngerti ya maksudnya ya? ngerti Pak. Ngerti. Ya, Ya, oke. makasih banyak Pak Inyo. Ya, Tuhan berkati. Ya. Berikutnya, Bu Ivon, silakan. Loh, kemana? Silakan, Bu. Ya, waktu Musa terima em, 10, bukan 10, yang Musa dipanggil ke Gunung Sinai, itu bertemu dengan Allah Bapa atau Tuhan Yesus? Oke, ayatnya yang mana dulu? Kan kita bisa cek teksnya nih, Bu. Kalau itu malaikat Tuhan, huruf besar pasti Kristofani. Oh ya ya. Oh, Pokoknya yang ayatnya tampil, belum lihat, Pak. Ya, pokoknya yang tampil yang bisa dilihat itu pasti Kristofani. Gitu. yang Musa wajahnya bersinar setelah ketemu Tuhan itu, Pak. Ya. Nah, eh, Kristofani itu ada yang eksplisit, ada yang apa namanya ya? Simbolik, bukan simbolik. Ada yang benar-benar nyata, ini pasti Kristofani. Ada yang ini Kristofani atau Teofani ya gitu. Nah, nggak masalah. Yang penting yang mana aja itu asalnya dari utusan Allah gitu, atau Allah sendiri gitu. Maksudnya gitu. Jadi waktu Musa terima kitab Taurat itu, Pak. Ya, kitab Taurat itu kemungkinan besar Kristofani juga, Bu.
Kan Tuhan Yesus Karena mengajar. Tuhan Yesus mengajar nggak di bisa. perjanjian baru, ingat nggak? Bahwa anak manusia Tuhan hari Sabat. Yang Iya, iya. yang tuannya daripada Tuhannya daripada hukum Taurat. Jadi yang Iya, memberikan hukum itu kemungkinan besar memang Kristofani juga. iya, iya. Apakah kita bisa mendengar suara Allah Bapa, Pak? Eh, Kalau diizinkan bisa. Misalnya apa? Kan tercatat tuh waktu Tuhan Yesus dibaptis. Kan tercatat waktu Tuhan Yesus dibaptis ada suara dari surga. Nah, pasti ada yang dengar dong. Oh iya, iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Nah, Iya. iya. Satu lagi boleh, Pak? Boleh. Ini saya bingung tentang Yesus anak anak Allah, Pak. Ya, Bukan kenapa? bukan Bapa, toh, Pak. Tapi Oh, kalau bukan. di uh, di- um, selama ini kan gini, anak Bapa Allah anak Allah Roh Kudus, Pak. Iya, kenapa? Orang bilang Yesus ya satu Allah itu sepertinya kayak kesan saya kayak seperti Allah Bapa gitu, Pak. Oke, Nah, gini Bu. kalau Gini Bu. dilihat-lihat itu kan anak-anak manusia, anak Allah di uh, Alkitab. Ya, gini Bu. Ada pengertian bahwa Yesus itu ya Bapa itu sendiri gitu. Bukan begitu. Iya, Itu salah, Bu. Itu salah. Jadi sejak gereja awal, makanya lahir Tritunggal itu karena ada orang yang salah itu. Yesus itu ya Bapa, bukan. Yesus itu pribadi yang berbeda dengan Bapa. Makanya namanya Tritunggal kan, tiga pribadi, bukan satu pribadi. Jadi jangan punya pengertian begini. Sebenarnya Allah itu cuma satu, cuma dipanggilnya beda-beda. Kalau kayak saya misalnya, kalau di rumah saya dipanggil Papa, kalau di gereja dipanggil Pak Gembala, kalau di STT dipanggil Pak dosen. Bukan gitu, Bu. Kalau itu kan saya satu ini. Kalau iya. ini memang ada Bapak, memang ada Anak, ada Roh Kudus. Cuma dalam kesatuan. Beda, Bu. Beda. Ya. Roh Roh Kudus rohnya Bapak, Pak. Roh Kudus, Roh Allah, Rohnya Bapa. Tapi yang namanya roh kan kita nggak bisa gambarkan dengan kata-kata. Jadi kita nggak bisa mengeksplorasi seperti apa gitu, nggak bisa. Roh ya roh. Iya, Contohnya iya. ya Bu, saya kasih contoh Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan dirinya sendiri yang turun, tapi anaknya yang tunggal kepada dunia ini. Sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas kan? Jelas. Nah, Yesus mengajar, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian Bapa kami yang di surga. Coba. Yesus juga sering bicara dengan Bapaknya. Kalau Yesus adalah Bapa, ngomong sendiri dong sama dirinya sendiri. Enggak. Ya. Dan yang lebih jelas lagi Jadi adalah, Ibu catat Markus 14 ayat 61. Ketika imam besar, ketika Yesus ditangkap, dihadapkan kepada imam besar, imam besarnya bertanya begini, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji, anak Allah? Bukan gini, apakah engkau Allah? Bukan. Apakah engkau anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Jelas, ya. Jadi ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Gitu ya, Bu. jadi kita boleh boleh menyebut anak, Pak, atau anak Allah, Boleh menyebut apa? anak atau anak Allah. Suaranya kecil, Bu. Boleh menyebut Allah anak atau anak Allah. Anak Allah. Anak Allah yang tunggal. Itu Tuhan Yesus. Ya, jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jelas. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya, Elis ya, Ibu Elis Rosari. Ya, Silakan. selamat Pak, selamat malam. Malam. Eh, ini dua ya Pak, saya cuma minta pencerahan aja dari Bapak. Boleh. Karena saya baca di Alkitab seperti di Kejadian 1 ayat 26, Ya, marilah kita kakaknya huruf besar ya Pak ya, ya, menciptakan bla 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 bla. ya. Saya menginterpretasikan bahwa
anak Allah itu ada di luar waktu ya Pak. Itu Betul, satu Pak ya. betul. Yang kedua, eh, itu Pak, saya kan mau untuk membahas Tritunggal Pak. Itu Tuhan Yesus sendiri sebetulnya kan sudah bilang ya, jadikanlah semua muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Betul. benar nggak Pak? Kalau bagi saya, kalau misalnya ada orang yang mau nyebut Tuhan itu seperti di TikTok ya Pak, ada itu yang terkenal, dia bilang eh, Allah itu ya satu katanya, pikirannya itulah turun menjadi manusia dan rohnya ya Roh Kudus. Jadi saya mau menjelaskan Tritunggalnya itu dari yang Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti kan itu sudah menjelaskan bahwa ada tiga gitu loh Pak. Tolong pencerahannya Pak, makasih. Oke, baik. Ini kalau orang tidak mengerti nanti bingung. Kok tiga? Gitu. Gini loh, kita kalau lihat Alkitab itu jelas sekali. Karena Allah itu Esa, Allah itu satu, yaitu Bapa. Sebab kita tidak punya Bapa yang lain selain Bapa yang di surga. Maksudnya gitu. Esa pula pengantarannya yaitu Tuhan Yesus. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Duduk di sebelah kanan Bapa juga bukan artinya fisik duduk di sebelah kanan gitu ya, bukan. Ya. Nah, dan yang sekarang ada Roh Allah yang tinggal dalam diri kita, Roh Kudus. Udah pasti benar dong itu. Kita punya Bapa di surga, kita punya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus hari ini. Ya udah, selesai. Gitu aja. Kalau orang mau menjelaskan lebih jauh ya silakan aja. Tapi satunya satu hakikat, satu ya terserah lah ya. Tapi kalau kita lihat Alkitab, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Sudah, gitu aja. Biar gak bingung. Sekarang aku punya Roh Kudus dalam diriku. Nanti Tuhan Yesus datang kembali. Wah, gitu aja. Sederhana kan? Oke Pak, makasih. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Stefani Trivena. Silakan, Bu Stefani ya. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, saya mau tanya, itu yang waktu Yosua bertemu dengan malaikat yang menghunus pedang yang dia tanya kawan atau lawan itu malaikat atau Kristofani ya. Terus kan juga ada kalau nggak salah Manoah atau apa itu yang Simpson kalau nggak salah waktu malaikatnya nunggu waktu dia bawa persembahan terus apa diterima dengan cara dibakar habis atau apa gitu itu juga Kristofani atau malaikat Tuhan ya Pak? Tadi sudah saya bahas, Bu, ada slide-nya. Oh, Itu Kristofani. oh, Itu Kristofani. oh, oh, Ya. ya. Nanti bisa diulang, didengar lagi, ada slide-nya. Itu Kristofani, Bu. Oh ya, 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 terima itu kasih Pak. saja. Ya, Oh ya, Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Erika. Silakan, Bu Erika. Shalom, Pak Tanto. Shalom, Bu. Saya ingin menanyakan kalau di dalam Perjanjian Lama Musa Ya, itu ditemui semak duri menyala. Apakah itu termasuk teofani, Pak? itu Kristofani. Tadi Kan tidak berbentuk manusia, Pak. tadi ada tadi ada slide-nya juga, tapi ada suaranya juga. Kalau Ya, memang suara. Ya, kalau memang orang ngotot itu Teofani juga nggak apa-apa sih. Kita nggak perlu debat terlalu Ya, itu. maksud saya begini. Hmm. Karena kan kita nggak melihat langsung ya, kan kita Ya, hanya membaca dari Alkitab. Itu mau membedakan antara itu Kristofani dan Teofani. Itu tadi saya menangkap Pak Tanto menerangkan itu berbentuk itu Kristofani, ada manusia, bentuk malaikat itu Kristofani. Nah, terus kemudian saya berpikir untuk Musa itu penampakannya kan tidak ada hanya semak menyala, tapi di situ memang ada suara. Itu termasuk teofani, Pak. Nggak kelihatan gitu toh, bentuknya manusia apa malaikat gitu. Seperti kayak tiang awan, tiang api kan juga nggak ada bentuk manusia. betul, betul. Jadi gini, Bu. Apakah bisa digolongkan seperti itu supaya kita kalau melihat itu karena membaca itu kan sering ya membayangkan itu kayak apa bentuknya gitu loh. Ya, itu kalau yang Musa itu di Keluaran 3 ayat 2
Di situ jelas, Bu. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Nah, di situ dipakai kata malaikat Tuhan. Oh, kalau di Malaikat Tuhan. kejadian tuh kan ada ya Pak. Kejadian apa keluaran ya? Keluaran Yang 3 saya- ayat 2. Ya. Oh, itu disebut malaikat gitu ya. Disebut. Ada. Ayat 2. Oh, ada sebutannya. Ya, Keluaran Berarti 3 ada ayat 2. wujud malaikat gitu ya Pak ya. Ya, Mungkin kalau zaman perjanjian lama terus membakar semak duri gitu iya, atau gimana? betul, betul. Jadi Berarti kalau terpisah bentuk itu Pak. kalau Kalau kita baca Keluaran 3 ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi nyalanya api itu adalah oh, malaikat di dalamnya, jadi Bu. ada bentuknya gitu, bentuk Ya, malaikat tetapi nyala api gitu. ya, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala Iya, tapi iya. tidak dimakan api. Di dalam apinya itu ada tampak malaikat, Bu. Oh, iya ya. Ya, Berarti seperti waktu Sadrah, Mesa, Abednego dibakar itu kan sama. juga Ya, seperti itu Pak, seperti ya, anak manusia gitu toh. betul, betul, Kelihatan bentuknya, tetapi kan orang ngelihatnya gelagatnya kayak manusia tapi tidak betul, persis manusia begitu. betul, betul. Oh, Nah, tetapi kalau kalau kayak tiang awan, tiang api itu termasuk teofani Pak ya? itu teofani. Teofani Ya kan bisa, nggak ada tapi kalau wujud bentuknya ya. itu teofani bisa, tapi kalau kristofani juga bisa sih. Tapi itu lebih umum, Bu. Jadi Soalnya kan nggak ada bentuknya juga toh. Itu kan benar-benar bentuk awan gitu. Kalau api, api nggak ada tulisan di situ malaikat Tuhan juga kan Pak. nggak Kalau ada. yang saya ini, Tetapi kan ya, Kristus, tapi kan Kristus bisa tampil sebagai tiang awan juga, Bu. Bisa saja, kenapa tidak? ya. Kalau bicara kuasa ya bisa saja. Maksud Nah, saya untuk makanya, membedakan apa penampakan Tuhan di dalam perjanjian lama itu yang teofani itu ciri-cirinya apa? Karena kan kita nggak ngelihat semua hanya dari membaca gitu loh Pak. Supaya kita bisa membedakan oh seperti itu teofani. Karena saya sendiri pernah menemukan itu Pak tiang api itu benar-benar di malam hari. Saya ya, melihat benar itu yang saya lihat itu seperti apa? Yang saya kenal kan ada Caga Anim itu loh Pak ya, yang ya, ya. Caga Anim itu menyala itu saya lihat benar karena saya Hmm, waktu itu pulang kerja ketakutan terus saya berdoa gitu minta hmm, perlindungan Tuhan karena lewat ring road yang gelap sepi saya berdoa terus tiba-tiba saya melihat di depan saya itu kok ada Caga Anim itu nyala kayak neon gitu Pak. hmm, Tetapi di hmm, depan saya terus kalau yang beberapa dia ada di belakang kita lewat itu di ya, depan terus sampai saya tuh itu pemandangan apa ya karena saya ketakutan waktu minta perlindungan Tuhan supaya tidak terjadi apa-apa itu kok kayak neon tapi kok caganim kok di depan saya ah, terus ya, begitu ya. berada di tempat waktu itu sampai di Monjali itu sudah terang banyak kendaraan itu tiba-tiba hilang gitu loh terus saya lihat Hmm, tadi gimana ya apa aku tuh ketok-ketokan saya bilang gitu tetapi saya merasakan waktu itu ketakutan terus apa itu tadi bentuk tiang api juga muncul karena saya mengenalnya kan Caga Anim gitu Pak ya, sekarang nggak ya, seperti api gitu jadi ya. benar-benar ring ring road itu yang gelap itu menjadi terang seperti ada lampu neon yang berjalan itu di depan saya terus gitu loh Hmm, sampai situasi membuat saya takutnya hilang itu terus dia hilang sendiri loh kemana ya tadi apa aku tuh ketok-ketokan ya tapi benar-benar saya ngelihat itu kayak Caga Anim menyala seperti neon tapi di depan saya terus jadi kayak membuat saya jadi tenang terus saya merasa tenang oh terus saya diingatkan itu tiang api tetapi karena kamu mengenalnya itu seperti cagak listrik gitu tuh hmm, jadi ditunjukkan dalam bentuk itu jadi ya, benar-benar ada gitu loh ya. saya ngalami sampai saya tuh tertegun sampai pulang itu Tuhan melindungi saya sehingga saya tidak takut waktu itu Hmm, karena kan saya nggak pernah kalau takut terus teriak-teriak gitu nggak ya, mungkin kalau dalam situasi takut itu ya berserunya pada Tuhan tapi saya dalam hati terus tiba-tiba muncul itu jadi ya. zaman sekarang tuh bisa juga Pak muncul seperti itu nah saya pengen membedakan itu kalau di dalam perjanjian lama saya sering kalau membacakan sambil membayangkan itu Hmm, bentuknya kayak apa ya kalau Yohanes ngelihat Tuhan itu terus bentuknya kayak apa ya saya tuh mengimajinasikan seperti itu kan ini, tadi Bu. Bapak cerita Ibu, Teofani Kristofani kok bisa dua macam gitu. Nanti jadi sulit membedakannya itu Kristofani atau Teofani gitu loh. Ibu catat baik-baik, Keluaran 3 ayat 2 sampai 4. Di situ Ya, di ayat 2 dijelaskan, lalu malaikat Tuhan, kan jelas tuh ya. Nanti ya. di ayat Kalau di 4-nya, situ berarti ada catatan tulisan malaikat, Pak ya. Malaikat Tuhan gitu. ya. Iya. Nanti ayat 4-nya Ibu akan lihat, ketika dilihat Tuhan, nah,
tadinya malaikat Tuhan lalu pakai kata Tuhan. Jadi malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri sebenarnya gitu loh. Oh, ya, ya. Nah, ya. Kemudian di Yudas, kitab Yudas, Ya, supaya tuntas nih. Di kitab Yudas ayat 5, di situ di ayat 4-nya kan jelas tuh yang dimaksud Tuhan kita itu Yesus Kristus. ya. Kalau itu di Ya, Perjanjian Baru jelas ya. jelas. Di ayat 5-nya, Ya, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Tuhan di situ siapa? Yesus Kristus. ya, Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Artinya yang memimpin bangsa Israel di padang gurun itu Tuhan. Yesus. Nah, bisa berupa tiang awan, tiang api bisa saja. Tapi kalau orang Oh, mau ngotot itu teofani ya nggak apa-apa lah. Tapi diterjemahin apa diperjelas di Perjanjian Baru, Pak ya. Jadi Kristus ya, sudah ada di dalam Perjanjian Baru, hanya beda ya wujud gitu loh. di Perjanjian Baru banyak ayat Bu yang apa Menerangkan itu, Pak ya. menjelaskan, iya, Oh, menjelaskan yang jadi Perjanjian Lama kita itu. bisa menyebut itu Kristofani Bisa begitu. saja, bisa Dan saja. itu bisa berarti mengatakan bahwa Kristus Yesus manusia yang kita kenal di Perjanjian Baru itu sebenarnya sudah ada. Ya, Kalau bicara kekekalan juga Kristus sudah ada ketika dalam penciptaan kan betul, bersama-sama menciptakan bersama Roh betul, Kudus menciptakan segala sesuatu. betul. Dan itu satu pengertian yang saya pikir tingkat apa ya, mungkin tingkat teologi tinggi Pak ya. Kalau kita nggak belajar tentang kebenaran kan sulit menerima itu. Ya, ya. Mungkin hanya mendebat, mau Allah kok macam-macam gitu. Tapi di situ kita melihat kan betapa hebatnya Tuhan kita itu kuasanya sampai seperti itu. Hmm, Jadi kalau kita tuh sampai apa ya istilahnya maido gitu ya bahasa ya, Jawane nggak percaya ya, itu bukannya Tuhan yang nggak bisa dipercaya tapi kita yang terbatas ya. ya. Kita kan ciptaan jadi kalau memahami Tuhan mungkin belum sampai porsinya paham ya. Kita yang terbatas bukannya Tuhan yang nggak mau memberi apa yang Ya. kita minta gitu kan. Di dalam pembinaan seringkali menemukan bahkan ada juga saya waktu itu pendeta pun mengatakan ketika dia kecelakaan dia menyalahin Tuhan. Kok Tuhan izinkan saya kecelakaan sampai seperti ini gitu. Dia udah jadi pendeta gitu. Saya pikir kok nggak kenal Tuhan ya sampai nyalahin Tuhan. Oh Tuhan izinkan aku kecelakaan ya. Nggak mungkin toh Tuhan tuh memberi kecelakaan karena Tuhan kan menjadi awal sudah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Jadi banyak sering orang Kristen itu menerjemahkan doa itu dengan bahasa apa ya? Pemahaman Allah yang sangat terbatas gitu loh. Kalau Ya, belajar seperti ini, lah Yesus kita itu luar biasa loh. Dia bukan sekedar manusia, ya, ya, benar-benar Allah. Di betul. Perjanjian Lama sudah banyak menampakkan. Saya kira itu mungkin di dalam kitab Al-Quran juga sudah muncul, Pak ya. Kalau Perjanjian Lama kan banyak juga ya Wah, tentang kalau Kristofani, Teofani gitu. kalau Hanya itu, mungkin mereka tidak memahami, jadi nggak menerima itu. hmm. Oke, itu saja Bu. Ya, terima kasih Ya, Pak Tanto. Tuhan Tuhan berkati, memberkati. memberkati. Oke, berikutnya terakhir ya. Terakhir Pak Flakos. Oh, ada lagi nanti. Setelah Pak Flakos, Pak Thomas sudah terakhir itu. Silakan Pak Flakos. Shalom, selamat malam. Shalom. Kita Shalom. baru jumpa lagi nih. Ya, jumpa lagi kita. Ya, Pak, terima kasih penjelasannya. Bisa tangkap sedikit terkait Kristofani dan juga Tefani ya. Apakah kalau waktu Yesus dibaptis, Tuhan Yesus dibaptis itu juga bagian dari penampakan Teofani ya, ketika ada suara dari langit yang wujud burung merpati ya. Itu bisa Oke, di baik. Baik. ya. Sebenarnya itu tidak ada yang menyebut teofani, Pak. Memang suaranya dari surga, suara Bapa. Kemudian yang seperti burung merpati, bukan burung merpati ya, yang seperti burung merpati itu Roh Kudus. Oh, Jadi, jadi ya. itu nggak ada yang menyebut teofani sih selama ini. Itu disitulah semua pribadi muncul. Ada suara dari surga, ada yang seperti burung merpati, Roh Kudus, ada Yesus yang sedang jadi manusia. Itu paling potret, paling lengkap tuh. Berarti kalau tanpa wujud tapi suara dari Tuhan itu merupakan Tuhan ya wujud Tuhan juga ya. Kalau suara Tuhan gitu, suaranya. Yang mana ini? Nah, kalau contohnya kayak bangsa Israel mendengar suara Tuhan, itu apa itu bagian juga dari Oh, Tuhan. kalau cuma suara bukan disebut teofani. Teofani itu penampakan. Ada sesuatu yang dilihat. Oh, iya. Baik. Ya, oke. Ya, Kemudian satu lagi, ya, waktu Yakub bergulat dengan
Ya. Dekat itu di tepi Sungai Jabok, itu memang terkadang kita salah paham juga ternyata. Ini menurut saya, apakah benar atau bagaimana nanti itu bergulat secara fisik langsung seperti yang sering kita ketahui, atau karena mungkin malaikat itu ingin pergi, namun Yakub minta untuk diberkati. Tapi malaikat itu tarik dulu sehingga mereka tarik menarik begitu, Pak. Itu yang Oke, sering baik. bulat. Itu sudah pernah kita bahas di sesi-sesi yang lalu. Itu bukan bergulat untuk berkelahi atau bertengkar, bukan. Itu bergulat itu Yakub pegangin terus supaya tidak lepas. Kalau dia tahan terus gitu Minta ya. berkat, minta berkat gitu. Dan itu disebut Elohim loh, yang diajak bergulat itu disebut Elohim. Itu pasti Kristofani. Bagian ini memang sangat sensitif sekali ketika kita menceritakan firman ini, cerita ini kepada anak-anak sekolah minggu, biar Ya. bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Terus yang terakhir, Bapak Pendeta, apakah penampakan Kristofani itu bisa dirasakan di saat-saat atau di zaman sekarang seperti ini atau tidak? Bagi kita orang Oke, percaya. oke. Definisi Kristofani itu adalah penampakan sebelum praeksistensi. Kalau hari ini Tuhan Yesus menampakkan diri bukan Kristofani, Pak. Ya Tuhan Yesus datang aja, gitu. Kalau ada orang di luar sana yang bilang begini, oh saya lihat penampakan gini gitu, itu nggak Ya, benar. ya bisa saja, bisa. Tapi istilahnya bukan Kristofani. Kan Kristofani itu sebelum di Perjanjian Lama itu. Kalau sekarang Tuhan Yesus datang menampakkan diri, ya bisa saja, kenapa tidak? Kalau Pak, kalau seandainya ada yang bermimpi, dalam mimpi bertemu dengan Yesus, gitu, apa bisa dikatakan begitu Pak? Bisa saja, Pak. Tuhan bisa datang lewat mimpi, lewat apa saja. Bisa. Ketika kita bermimpi berjumpa dengan Yesus, Bisa, Pak. Bisa. Bisa. zaman sekarang ini ya. Ya, bisa saja. Ya, itu Baik, saja. kita ya itu saja dulu. Oh, Terima oke. kasih untuk Baik. pencerahannya. Tuhan berkati, Pak Prakos. Halo. Ya. Eh, berikutnya Thomas, silakan. Baik, Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Ya, izin bertanya Pak. Ya, Mau nanya, penampakan Kristofani di Perjanjian Lama itu, kenapa tokoh-tokoh yang melihat itu mereka nggak mati gitu Pak? Kita tahu kan Tuhan kan kudus gitu Pak. Mohon dijelaskan Pak. baik. Yang mereka takut mati itu adalah kalau melihat langsung Allah. Makanya yang datang ini adalah Kristofani, sehingga mereka tidak mati. Gitu. Jelas ya? Kalau melihat Baik Bapa Pak. nggak mungkin mati kalau lihat Bapa. Tidak seorang pun melihat Allah. Maka anaklah yang menyatakannya. Tadi kan ada ayatnya itu terakhir. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, Boleh satu lagi Pak? boleh, silakan. Eh, Mau minta masukannya Pak. Jadi saya kan ada teman saya eh, beragama lain. Terus ibunya ini minta tolong saya nganterin untuk seremoni ke satu tempat gitu Pak. Apakah itu saya bersalah atau enggak Pak? Ketika Seremoninya saya apa dulu? mengantar. Seremoninya soal apa? Seremoninya soal ke patung-patung gitu Pak. Ke patung, Ya, ngapain? Menyembah patung maksudnya. ya kan saya sekarang tinggal di gini di Bali gitu Pak. Hmm. Jadi Oh. mamanya itu minta tolong ke anaknya untuk kasih tahu saya untuk nganterin dia kayak gitu. Apakah itu saya bersalah atau gimana Pak? Kan saya nganterin gitu. Enggak sih, kamu nggak salah sih. Kamu nganterin aja, tapi sambil cerita sebenarnya Oh ada ya, Tuhan yang pencipta langit dan bumi, gitu. Sambil oh ya Pak. sambil sharing lah, Ya, kan bisa, baik Pak. ya kan? Ya, Oke, makasih Pak. ya, Pak Andra silakan Pak. Tuhan berkati, Thomas. Tuhan berkati Pak. Ya, Pak Andra silakan.
Shalom Pak, malam. Belum, malam. Lagi di Ya rumah ya? Pak, iya lagi di rumah Pak. Oke, silakan. Pak, hari ini saya baru dengar Pak istilah Kristofani sama Teofani Pak. Itu kata dari mana itu Pak? Saya cari di Kamus Bahasa Indonesia nggak ada Pak. Nggak ada. Itu kalau orang belajar teologi, itu istilah umum. Oh, gitu ya. Di dunia teologi itu istilah umum. Oh, berarti itu bahasa teologi lah ya gitu ya Pak, bahasa Ya, teolog. ya. Oh iya iya iya. Mm. Ya. Oke, ya, kalau yang kedua saya bukan tanya sih Pak, tapi tadi masih ada teman-teman Bapak Ibu yang masih bingung sama alat Tritunggal. Mungkin kalau saya istilahkan mungkin begini ya Bapak Ibu ya. Kayak anggapnya kayak matahari aja gitu ya, matahari sebagai Allah, sinarnya sebagai Tuhan Yesusnya, dan rasa panasnya itu sebagai Roh Kudusnya gitu. Nggak Tapi bisa. kan tetap satu matahari, bukan begitu ya Pak ya? Tidak, bukan. Itu salah itu, analogi itu. Oh salah ya Pak ya? Salah. Kalau itu kan satu matahari berarti. Oh Kan satu matahari ini memang ini ada, tetap tiga memang ada tiga pribadi. tiga pribadi Pak ya? Kalau cuma satu pribadi nggak timbul istilah Tritunggal, Pak. Ya Oh sama iya iya. aja, ya kan? Tiga, Ya. tapi satu gitu loh. Oh iya Ada iya. Bapa di surga, kita punya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus sekarang dalam diri kita. Gitu aja. Oh iya. Nggak usah rumit-rumit, nggak perlu. Iya, rumit Pak ya. Hmm. Oke Nah, Pak, itu aja Pak. Shalom Pak, terima baik. kasih. Tuhan berkati. Udah, Oke. Bu? Ya, Ya, silakan. ya. Yesaya 5, Pak, ayatnya yang keempat. Ya, Saya bacakan ya, Pak. silakan. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa dihasilkannya hanya buah anggur yang asam, Pak? Jadi saya kemarin dapat dari Pak Wiknyo bahwa eh, Yohanes 19 Pak, Yohanes 19 ayatnya yang ke-23 sampai 24 Pak. Ya, Itu Yesus disalibkan. ya, Tapi saya baca sampai kematian Yesus Pak. ya, Di ayat 28 sampai 29. ya, Ya, bunyinya seperti ini Pak. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. ya, Di 29-nya Pak, di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. ya, Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Jadi buat saya Pak, ini satu apa Pak, bahwa sama ya Pak, Kristofani juga ya Pak, karena anggur asam ya Pak di Yesaya. Oh, ini Bu, begini. Ini konteksnya beda. Oh Konteksnya beda ya. beda. Kitab Yesaya Oh ini, yang kebun ya, anggur, yang dimaksud dengan kebun anggur itu adalah Israel. oh ya Kalau ya Ibu ya. baca bisa dari ayat 1 sampai ayat 7, itu Ya, dijelaskan. Di ayat 7-nya jelas tuh, Bu. Sebab ya, kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. ya, ya. Nah, jadi ini yang Yesaya ini adalah cerita tentang Israel. Israel ini Oh berubah gitu ya tapi Pak. asem, artinya ia tidak taat, memberontak dan sebagainya gitu. Ceritanya beda. Oh ya. Ya, makasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati. Eh, Oke, terakhir sekali ada ini namanya Infinix Smart 4 ini apa ya? Siapa ya? Tidak ada namanya. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Dengan siapa? Saya Aman Sinambela Pak. Oh, Pak Yaman. Silakan, Pak. Makasih Pak, Shalom Pak. Shalom. Selama ini agak error Pak. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa, kebetulan ini syukur Iya, iya. bisa Pak, nyambung Pak. Ya, silakan. Jadi tadi Pak, Kejadian 1:26 kan ada di situ tertulis, marilah kita mencipta dan seterusnya kan. Ya. Berarti di situ lebih satu pribadi. Sedangkan kita mengenal tiga pribadi. Di situ pribadi apa saja Pak? Oke, baik. Ketika kitab Kejadian ini ditulis, Pak,
Hari itu Musa yang menulis. Musa belum mengerti ada 3 pribadi, Pak. Seluruh perjanjian lama itu mereka tidak mengerti ada 3 pribadi. Yang mereka mengerti adalah bahwa Allah itu Esa, satu. Kan Shema Israel itu kan iman mereka itu, dengarlah hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah kita itu Esa, satu. Itu yang pengertian mereka. Makanya kitab Kejadian 1 ayat 26, marilah kita ini artinya bisa beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan itu tuh sidang ilahi. Kitanya itu rame-rame gitu. Bisa. Yang kemungkinan kedua, itu adalah gaya bahasa Ibrani, Pak. Namanya plural of majesty. Karena Allah itu begitu luar biasa, dijamakkan bahasanya. Dibuat jamak. Kemuliaannya luar biasa gitu. Seolah-olah jamak gitu. Ya. Nah, jadi itu tunggal. Semua yang ada di situ itu maksudnya tunggal. Satu. Tetapi setelah kita sampai ke perjanjian baru, kita tahu bahwa di surga itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ada para malaikat. Itu ceritanya gitu. Jelas nggak, Pak? Oh, jadi artinya kalau hanya kita pandang konteks perjanjian lama, kita tidak bisa menduga seperti tadi, Pak, ya ada pribadi Tuhan Yesus atau Roh Kudus, enggak, Nggak Pak, ya. bisa, karena sepanjang perjanjian lama kan ceritanya cuma satu. Al. Makanya Kristofani ini Oh, kita dapat setelah kita sampai ke perjanjian baru. Kalau nggak, kita nggak ngerti. Gitu. iya, Pak, ya, Pak. Ah. Ya, makasih, Pak. Shalom, selamat Oke. malam, Pak. Ya, shalom, Tuhan berkati. Oke, tidak terasa sudah selesai. Kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah apa yang kami dengar di malam hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Sehingga kami semakin hari semakin dewasa, semakin takut akan Tuhan dan hidup benar. Hidup kudus tak bercacat, tak bercelah. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati program online Bible Study ini untuk menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Tuhan berkati mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami semua sudah mendapatkan berkat. Amin. Amin.